Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan lanjutan dari video sebelumnya ya. Jadi video sebelumnya adalah penyebab-penyebab dari burung hijau salto ya. Salto karakter salto di rumah dan salto di lapangan. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang solusi. Bagaimana sih solusinya agar ya cucak hijau yang di rumah ataupun di gantangan itu tidak mengalami salto. Karena kalau burung kita salto di apa namanya di gantangan itu bikin kita pusing pak, ya. Bikin kita pusing, kita puyeng ya, seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita memahami karakter burung itu. Kalau kita paham betul tentang karakter burung, insya Allah segala permasalahan-permasalahan yang ada bisa kita atasi. Ya dengan cara apa? Dengan cara mengetahui penyebabnya dulu, ya baru kita mengambil keputusan untuk memberikan solusi. Kalau kita tidak pernah tahu penyebabnya, maka itu akan sia-sia kemudian. Jadi segala cara, misalkan ada solusi, kita harus coba semua solusi itu. Jadi kalau kita sudah tahu penyebabnya, ya minimal kita tidak memberikan apa namanya keseharian atau terapi untuk tidak salto kepada burung cucak hijau kita. Oke, jangan lupa untuk selalu komen ya, komen, like, dan jangan lupa untuk subscribe untuk dukung channel saya. Nah, dari beberapa kasus ya bahwa burung cucak hijau salto yang saya pahami sudah saya berikan ya penyebabnya, sekarang saya akan berikan solusinya. Jadi yang pertama adalah cucak hijau salto itu adalah kurangnya ini ya, kurangnya emosi, tinggi birahi kurang emosi. Nah, terkadang ini hal yang sepele. Kita harus paham, Pak. Oh, misalkan burung saya kok terlalu tinggi birahinya, emosinya enggak ada. Ya, jadi seperti itu. Jadi seperti apa sih kurang birahi itu? Seperti apa sih kurang emosi? Seperti apa sih tinggi birahi? Ya, ya tinggi birahi terkadang burung kita di bawah tuh bagus, bagus, ngontrol, jambul ya, tinggi birahi. Nah, kita nggak paham apakah ada emosinya apa enggak, kan seperti itu. Jadi birahi itu seperti itu. Ketika kita gantang, kadang dia hanya diam, ngampet, ya, ngeriwik. Ya. Terkadang yang fatal adalah dia loncat ke atas, loncat ke bawah, salto, fatal. Jadi apa namanya tidak semua burung jump stroke di bawah di atas itu bagus seperti itu. Ya. Jadi kita harus paham betul burung cucak hijau mana yang birahi, mana yang emosi, mana kurang emosi, mana kurang birahi. Jadi kita harus pahami betul sehingga kalau misalkan tinggi birahi, ya jadinya seperti itu satu. Satu maka yang dilakukan dengan cucak hijau mania biasanya untuk menaikkan emosinya dengan melakukan penjemuran di lapangan. Nah, lakukan penjemuran kalau ada matahari ya. Khususnya kalau tidak ada matahari, ya, apa yang kita lakukan? Ya melakukan memberikan extra fooding. Apa extra fooding yang kita berikan? Biasanya yang dilakukan adalah memberikan extra fooding berupa ulat hongkong. Ulat hongkong macam-macam memberinya, dan cuma maunya 1, 2, 3, 4, bahkan saya dengan 10, bahkan secukupnya. Jadi melihat karakter. Ada yang karakternya burung ini cepat naik emosinya, ada yang lambat emosinya, ada. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu yang kemudian disebut oleh teman-teman kita mania atau jam terbangnya gampang on dan susah on ya. Jadi kita harus paham itu. Kalau kurang paham itu siapa bingung jadinya kita ya untuk cari settingannya itu. Kalau kita tidak paham seperti itu, burung yang gampang on, gampang jadi di lapangan, di gantangan, kita kasih apanya, kita boom misalkan, kita boom dengan ulat, itu jadinya
macam-macam lah, ada kadang pelet, ada kadang ya nabrak jeruji seperti itu ya, jadi over kemudian, makanya harus dipahami betul. Yang kedua, set pangkringan. Set pangkringan ini yang harus kita paham betul, dia nyamannya di mana. Nyamanan di pangkringan kecil, pangkringan tanggung, atau pangkringan besar, pangkringan halus atau pangkringan kasar, kan seperti itu. Jadi kalau sudah nyaman di pangkringan, dia tidak akan salto, dia akan satu titik. Dia maunya pangkringan basah atau pangkringan kering, ya kita harus tahu betul itu. Dia maunya pangkringan halus atau pangkringan kasar. Terkadang untuk mengatasi dari permasalahan tersebut, kita ya merubah pangkringan, Pak. Merubah pangkringan ya. Jadi kalau misalkan pangkringannya itu kita ada sejajar atas bawah ini ya, jadi kita rubah silang, ada ya seperti itu. Atau pangkringannya, kita menggunakan pangkringan kecil, dia salto misalkan, tetap loncat salto, kita rubah pangkringan yang tangguh, kita rubah pangkringan yang besar, masih tetap sama, kita cari yang pangkringan halus ya, yang gak ada kulitnya, atau pangkringan dasar ya, seperti pohon asam. Kita coba ya, kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu ya, dari burung jackdaw kita. Dia maunya misalkan pangkringan yang halus tapi basah misalkan. Ketika kita kasih air, ketika basahi, dia kok nanggen. Tuh ya. Tahunya di mana? Tahunya ketika digantang. Kalau di rumah nggak akan pernah tahu. Tetap hariannya akan sama. Ketika emosi dan birahinya ini naik, ini yang terjadi. Bagaimana dia nyamannya di pangkringan itu di mana? Seperti itu. Jadi set pangkringan. Jadi pangkringan harus kita cari. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penempatan burung tadi. Jadi kalau misalkan ingin merubah karakter burung yang salto, itu dirubah hariannya. Bagaimana set hariannya? Apakah di ablak atau di kerodong? Kalau saya pribadi, untuk terapi salto ini biasanya saya full kerodong. Jadi dibuka hanya ketika mandi saja, atau hanya mengembunkan saja. Habis itu setelah diembunkan, jemur sebentar ya. Ya tergantung jemurnya, bisa 5 menit, 10 menit, bisa setengah jam, bisa 1 jam ya. Tergantung mau burung kita. Habis itu kita anginkan sejenak, baru kemudian kita seperti itu ya. Jadi penempatan burung cucak hijau kita jangan ditempatkan di dekat burung-burung yang mempunyai karakter salto, misalkan seperti peleci, seperti songgol ya. Jadi seperti itu, di kerodong. Ya, kalau misalkan kita mau ablak, monggo silakan, tapi jangan ditempatkan di dekatnya burung-burung yang salto. Tapi biasanya untuk terapi cucak hijau salto biasanya full kerodong. Itu ya. Jadi saran saya untuk full kerodong. Itu solusinya. Sehingga ketika misalkan melakukan terapi full kerodong, dia tidak akan kebiasaan itu kemudian akan hilang, akan berangsur-angsur hilang kalau kita lakukan tiap hari. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ganti sangkar, Pak. Jadi kalau misalkan kita punya burung salto ya, karena kita melihat kita sudah kita rubah set pangkringan sudah ya, coba sangkar ya. Jadi kita berikan sangkar yang lebih kecil, ukuran nomor 3. Kalau kita gepengan misalkan ukuran yang nomor 3, 37 kali 40 misalkan seperti itu. Kalau kosan nomor 2 ya, nomor 3 juga kosan itu 38 kali 38. Jadi diberikan kurungan yang lebih kecil ya. Kalau misalkan kita mau beri aja ya kurung lepet itu ya, lovebird, nggak salto lagi dia, seperti itu. Terus yang kelima adalah pahami kondisi burung. Ketika misalkan kita tidak memahami kondisi burung di lapangan ya, jadi burung dalam keadaan kurang fit,
burung dalam keadaan kurang fit, dia masih mau nyulam ya, mau nyulam atau setelah nyulam. Jadi apa namanya ya, burung kurang fit lah ya, kurang fit atau extra holding kurang, burung masih kurang sehat dalam keadaan sakit, mental dalam keadaan terganggu misalkan, bisa jadi burung kita salah. Itu kita harus betul-betul memahami karakter burung ini, fitnya atau tidak fitnya burung kita, seperti itu. Yang keenam, ini solusi terakhir Pak ya. Jadi solusi terakhir bagaimana menangani pecah hijau yang salto. Karena sudah kita lakukan beberapa upaya masih tetap salto, itu di atas kita beri benang atau senar. Jadi apa namanya, kita kasih senar di atasnya, sehingga yang burung jadinya salto dia udah gak salto lagi. Dan itu bisa kita lakukan terapi harian, selain protok bisa melakukan terapi tersebut, sehingga burung kita tidak apa namanya, tidak menjadi terbiasa lagi untuk salto ya, baik di gantangan ataupun di rumah. Jadi di atas ya, di atas kurungan kita itu kita berikan senar, tapi diusahakan senarnya jangan senar yang tajam, mungkin ya senar ini ya, senar pancing ya, senar pancing yang agak besar kita berikan separuh ya, atau berapa ya, jadi di mana dia tempatnya salto di situ kita berikan, sehingga yang terjadi burung tidak akan salto lagi sudah ya. Itu yang terakhir yang biasanya saya lakukan, karena sudah mentok yang lain ya saya lepas, sudah seperti karena sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi karakter burung tersebut. Yang saya lakukan adalah biasanya seperti itu, memberi senar di atas kurungan kita. Itu solusinya. Itu mungkin solusi dari saya ya tentang cuaca hijau salto. Mungkin ada beberapa yang sudah saya sebutkan. Monggo silahkan dikomentari di kolom komentar, karena di sini kita hanya sharing ya dan berbagi ilmu, agar supaya cuaca hijau di seluruh Nusantara ini, teman-teman dan saudara-saudara kita cuaca hijauan sejamtrokan itu tetap semangat selalu dalam merawat cuaca hijaunya. Itu mungkin dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan apa namanya, berikan komentar ya, baik itu berupa pertanyaan atau beberapa tambahan. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Jamstrok Mania.